Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita nikmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa mendengarkan presentasi pada hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah sejarah dan perkembangan Indonesia. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Fitra Awaliyah Nebawo. Di sini saya sebagai moderator. Adapun anggota saya Putri Elisa, Siska Yolanda, dan Zulkifli. Langsung saja, pemateri pertama dibacakan oleh Zulkifli. Kepada saudara Zulkifli dipersilahkan. Jadi di sini saya akan membahas dua hal. Yang pertama, sejarah bangsa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Yang kedua, peristiwa penting dalam perkembangan bahasa Indonesia. Langsung saja, terlebih dahulu saya akan membahas sejarah bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Bahasa kita yang dinamai bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, yaitu salah satu bahasa daerah di bumi Nusantara ini. Bahasa Indonesia digunakan sebagai salah satu bahasa alat yang mempersatukan bangsa yang bersuku-suku untuk mengusir penjajah Belanda dan meraih kemerdekaan. Selanjutnya, bahasa ini digunakan dalam berbagai kehidupan secara luas. Maka tidak ada yang memprotes ketika bahasa Melayu dinobatkan menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti-bukti yang menyatakan itu ialah dengan ditemukannya prasasti di kedudukan Bukit Berangka tahun 683, Palembang, Talang Tuo Berangka tahun 684, Palembang, Kota Kapur Berangka 686, Bangka Barat, Karangbarai Berangkat tahun kuno. Bahasa Melayu kuno itu tidak hanya dipakai pada zaman Sriwijaya saja, karena di Jawa Tengah juga ditemukan prasasti Berangka tahun 683 dan di Bogor ditemukan prasasti Berangka 942 yang juga menggunakan bahasa Melayu kuno. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Para pemuda Indonesia yang bergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Yang bergabung dalam perkumpulan perangkat secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, Kebangkitan Nasional telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Peranan kegiatan politik, perdagangan, surat kabaran, dan majalah sangat besar dalam memodernkan bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Jadi bahasa Indonesia tak lain adalah bahasa Melayu yang telah menyatu dengan bahasa daerah dan bahasa asing yang berkembang di Indonesia. Mengapa bahasa Melayu dijadikan bahasa Indonesia? Pemilihan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia didasarkan atas pertimbangan yang nasional, baik secara politik, ekonomi, dan kebahasaan, yaitu yang pertama, bahasa Melayu telah bersebar luas di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, bahasa Melayu diterima oleh semua suku di Indonesia karena telah dikenal dan digunakan sebagai bahasa pergaulan, tidak lagi dirasakan sebagai bahasa asing. Yang ketiga, bahasa Melayu bersifat demokratis, maksudnya tidak membeda-bedakan tingkatan dan pemakaian sehingga meniadakan sifat feodal dan memudahkan orang mempelajarinya. Yang keempat, bahasa Melayu bersifat reseptif, artinya mudah menerima masukan dari bahasa daerah lain dan bahasa asing sehingga mencepat perkembangan bahasa Indonesia di masa mendatang. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak lebih jelas dari berbagai peningkatan. Tulisan yang
yang terdapat pada batu nisan di Mitya Tujuh, Aceh pada tahun 1380. Prasasti kedudukan bukit di Palembang pada tahun 683. Prasasti Talang Tuo di Palembang pada tahun 684. Prasasti kuno Kapur di Bangka Barat pada tahun 686. Prasasti Karang Berahi Bangko Merangi Jambi pada tahun 688. Dan pada saat itu bahasa Melayu telah berfungsi sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra. Bahasa perhubungan, lingua Frans antara suku di Indonesia. Bahasa perdagangan baik bagi suku yang ada di Indonesia maupun pedagang yang berasal di luar Indonesia. Bahasa resmi kerajaan. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara, serta makin berkembangnya dan bertambahnya kokoh keberadaan karena bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antara pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, para pemuda Indonesia yang bergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan lingua Frans di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa kasar dan bahasa halus. Suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Jadi saya akan membahas yang kedua tentang peristiwa pentingnya dalam perkembangan bahasa Indonesia. Ada beberapa poin, yaitu yang pertama, tahun 1901 disusunlah ejaan resmi bahasa Melayu oleh C.H.A. van Ophuijsen yang dibantu oleh Muhammad Taib Sultan Ibrahim dan Nawawi Sultan Ma'mur. Ejaan ini dimulai dalam kitab Logan Melayu. Yang kedua, tahun 1908, pemerintah kolonial Belanda mendirikan Badan Penerimaan Buku Bacaan dan kemudian diberi nama yaitu Komisi for the Volkslistener atau Teman Bacaan Rakyat. Pada tahun 1917 diubah menjadi Balai Pustaka. Badan penerimaan tersebut menerbitkan berbagai macam novel seperti Siti Nurbaya, Siti Penuntun Bercocok Tanam, dan lain sebagainya yang membantu dalam penyebaran bahasa Melayu. Yang ketiga, tanggal 16 Juni 1927, Jahja Teok Kajo menggunakan bahasa Indonesia di dalam pidatonya. Hal ini merupakan pertama kalinya dalam sidang Polstret Dewan Rakyat terdapat seseorang yang berpidato dengan memakai bahasa Indonesia. Yang keempat, tanggal 28 Oktober 1928, Muhammad Yamin secara resmi mengusulkan supaya bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa persatuan Indonesia. Yang kelima, tahun 1933 terbit majalah Pujangan Baru yang diasuh oleh Azmin Pane, Amir Hamzah, dan Sultan Takdir Ali Shahbanah. Pengasuh majalah ini adalah sastrawan yang banyak memberi sumbangan terhadap perkembangan bahasa dan sastra Indonesia. Pada masa Pujangan Baru ini, bahasa yang digunakan untuk menulis karya sastra adalah bahasa Indonesia yang dipergunakan oleh masyarakat dan tidak lagi dengan batasan-batasan yang pernah dilakukan oleh Balai Pustaka. Yang keenam, tahun 1936, Sultan Takdir Ali Shahbanah menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. Yang ketujuh, tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 dalam rangka memperingati seluruh tahun Sumpah Pemuda
diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia di Solo, Jawa Tengah. Kongres dihadiri oleh bahsawan dan budayawan termuka pada saat itu seperti Kiai Hajar Dewantara, Profesor Dr. Puer Jaraka, dan Profesor Dr. Faisen Dezadikrat. Dalam kongres tersebut dihasilkan beberapa keputusan yang sangat besar artinya bagi pertumbuhan dan perkembangan Indonesia. Keputusan tersebut antara lain mengganti ejaan Panoptician menjadi Institut Bahasa Indonesia dan menjadi Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam Badan Perwakilan. Yang ke-8 tahun 1942 sampai 1945, masa pendudukan Jepang. Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda yang dianggap sebagai bahasa musuh. Penguasa Jepang terpaksa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi untuk kepentingan penyelenggaraan administrasi pemerintah dan sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Sebab bahasa Jepang belum banyak dimengerti oleh bahasa Indonesia. Hal yang demikian menyebabkan bahasa Indonesia mempunyai peran yang semakin penting. Yang ke-9, tanggal 18 Agustus 1945 bahasa Indonesia dinyatakan secara resmi sebagai bahasa negara sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar 1945. Bab pasal 36, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Jadi sampai di sinilah penjelasan dari saya. Saya akan lanjutkan. C. Peristiwa yang mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia. 1. Budi Utomo. Pada tahun 1908, Budi Utomo yang merupakan organisasi yang bersifat kenasionalan yang pertama lahir dan tempat kehidupannya kaum pelajar bangsa Indonesia, dengan sadar menuntut agar syarat-syarat untuk masuk ke sekolah Belanda diperingan. Pada kesempatan permula abad ke-20, bangsa Indonesia asik dimabuk tuntunan dan keinginan akan penguasa bangsa Belanda, sebab bangsa Belanda merupakan syarat utama untuk melanjutkan pelajar menambah ilmu pengetahuan barat. 2. Serikat Islam. Serikat Islam berdiri pada tahun 1912. Mula-mula partai ini hanya bergerak di bidang perdagangan, namun bergerak di bidang sosial dan politik juga. Sejak berdirinya, Serikat Islam yang bersifat non-kooperatif dengan pemerintah Belanda di bidang politik tidak pernah menggunakan bahasa Belanda. Bahasa yang mereka gunakan ialah bahasa Indonesia. Yang ketiga, Balai Pustaka, dipimpin oleh Dr. Andes G.H.J. Hazwi pada tahun 1908. Balai Pustaka ini didirikan. Mulanya, badan ini bernama Komisi for the Volkskultur. Pada tahun 1917, namanya berubah menjadi Balai Pustaka. Selain menerbitkan buku-buku, Balai Pustaka juga menerbitkan majalah. Hasil yang diperoleh dengan berdirinya Balai Pustaka terhadap perkembangan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia dapat disebutkan sebagai berikut. A. Memberikan kesempatan kepada pengarang-pengarang bangsa Indonesia untuk menulis cerita cipta dalam tata Melayu. B. Memberikan kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk membaca hasil ciptaan bangsanya sendiri dalam bahasa Melayu. C. Menciptakan hubungan antara sastrawan dengan masyarakat, sebab melalui karangannya sastrawan melukiskan hal-hal yang dialami oleh bangsanya dan hal-hal yang menjadi cita-cita bangsanya. D. Balai Pustaka juga memperkaya dan memperbaiki bahasa Melayu, sebab di antara syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh karangan yang akan diterbitkan di Balai Pustaka ialah tulisan dalam bahasa Melayu yang tersusun baik dan terpelihara. Keempat, Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda yang paling dikenal ialah Kongres Pemuda yang diselenggarakan pada tahun 1928 di Jakarta. Padahal sebelumnya, yaitu tahun 1926, telah pula diadakan Kongres Pemuda yang tempat penyelenggaraannya di Jakarta. Berlangsung kongres ini tidak semata-mata bermakna bagi perkembangan politik, melainkan juga bagi perkembangan bahasa dan sastra Indonesia. Dari segi politik, Kongres Pemuda yang pertama kali yaitu 1926 tidak akan bisa dipisahkan dari perkembangan cita-cita atau benih-benih kebangkitan nasional yang dimulai oleh berdirinya Budi Utomo.
Sarekat Islam dan Jan Sumatera Pun. Tujuan utama diselenggarakannya kongres itu adalah untuk mempersatukan bangsa organisasi pemudaan pada waktu itu. Pada tahun itu, organisasi-organisasi pemuda memutuskan bergabung dalam wadah yang lebih besar di Indonesia Muda. Pada tanggal 28 Oktober 1928, organisasi pemuda itu mengadakan Kongres Pemuda di Jakarta yang menghasilkan sebuah pernyataan bersejarah yang kemudian lebih dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Pernyataan bersatu itu dituangkan berupa ikrar atas 3 hal: negara, bangsa, dan bahasa yang satu dalam ikrar Sumpah Pemuda. Peristiwa ini dianggap sebagai hal permulaan bahasa Indonesia yang sebenarnya. Bangsa Indonesia sebagai media dan sebagai simbol kemerdekaan bangsa. Pada waktu itu memang terdapat beberapa pihak yang berbeda modern, akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa cita-cita itu sudah menjadi kenyataan. Bangsa Indonesia tidak hanya menjadi media kesatuan dan politik, melainkan juga menjadi bahasa sastra Indonesia baru. D. Sejarah perkembangannya EYD. Ejaan merupakan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Charles van Ophuijsen yang dibantu oleh Nawawi Soetan Mormoyar dan Muhammad Taib Soetan Ibrahim menyusun ejaan baru ini pada tahun 1896. Pedoman tata bahasa yang kemudian dikenal dengan ejaan Van Ophuijsen itu resmi diakui pemerintah kolonial pada tahun 1901. Ciri-ciri dari ejaan ini yaitu: 1. Huruf untuk membedakan antara huruf I dengan akhiran, dan karena harus disuarakan terdiri dengan dialog seperti mulai dengan ramai. Juga digunakan untuk menulis huruf Y seperti dalam Swerabia. 2. Huruf J untuk menuliskan kata-kata jang, pajah, sajang, dan seterusnya. Yang ketiga, huruf OE untuk penulisan kata bueroe, itoe, omoere, dan seterusnya. Tanda-tanda diakritik seperti koma, ain, dan tanda trema untuk penulisan kata-kata moere, aka, ta, pada seterusnya. Ejaan Soewendi. Baiklah, akan dilanjutkan oleh teman kami kan. Udah capek-capek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja saya akan menyampaikan materi. Ejaan Soewendi adalah ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak 17 Maret 1947. Ejaan ini kemudian juga disebut dengan nama Ejaan Soewendi, materi pendidikan dan kebudayaan kala itu. Ejaan ini mengganti ejaan sebelumnya, yaitu ejaan Van Ophuijsen yang mulai berlaku sejak tahun 1901. 1. Huruf OE diganti dengan U pada kata-kata guru, itu, umur, dan sebagainya. 2. Bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan K pada kata-kata tak, pak, rakjat, dan sebagainya. 3. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2, seperti pada kanak-kanak, berjalan-jalan, ke barat-baratan. 4. Awalan di dan kata depan di kedua-duanya ditulis serangkai dengan kata yang mendampinginya. Adapun perbedaan-perbedaan antara ejaan ini dengan ejaan Van Ophuijsen ialah: 1. Huruf OE menjadi U seperti pada goeroe atau guru. 2. Bunyi hamzah dan bunyi sentak yang sebelumnya dinyatakan dengan tanda kutip ditulis dengan K seperti pada kata-kata tak, pak, maklum, rakjat. 3. Kata ulang boleh ditulis dengan angka-angka seperti ubur-ubur, bermain-main, ke barat-baratan. Mengikutinya kata depan di pada contoh di rumah, di sawah tidak dibedakan dengan imbuhan di pada dibeli makanan. Ejaan Soewendi ini berlaku sampai tahun 1972, lalu digantikan oleh ejaan yang disempurnakan EYD pada masa Menteri Mashuri Saleh. Pada masa jabatannya,
sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 23 Mei 1972, Masyuri mengesahkan penggunaan ejaan yang disempurnakan dalam bahasa Indonesia yang menggantikan ejaan Soewandi sebagai Menteri. Masyuri menandai pergantian ejaan itu dengan mencopot nama jalan yang melintas di depan kantor departemennya saat itu dari Jalan Cilacap menjadi Jalan Cilacap. 3. Ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan atau EYD adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 1972. Ejaan ini menggantikan ejaan sebelumnya, ejaan Republik atau ejaan Soewandi pada 23 Mei 1972. Sebuah pernyataan bersama telah ditandatangani oleh Menteri Pelajaran Malaysia pada masa itu, Tun Hussein On, dan Menteri Pendidikan. Menteri Pelajaran Malaysia pada masa itu dan Kebudayaan Republik Indonesia Masyuri. Pernyataan bersama tersebut mengandung persetujuan untuk melaksanakan asas yang telah disepakati oleh para ahli dari kedua negara tentang ejaan baru dan ejaan yang disempurnakan pada tanggal 16 Agustus 1972 berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Berlakulah sistem ejaan Latin atau yang disebut dengan Rumi dalam istilah bahasa Melayu Malaysia. Bagi bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, di Malaysia ejaan baru bersama ini dirujuk sebagai ejaan Rumi bersama ERB. Selanjutnya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarluaskan buku panduan pemakaian berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan pada tanggal 12 Oktober 1972. Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dengan penjelasan kaidah penggunaan yang lebih luas. Setelah itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat putusnya nomor 0196 atau 1975 memberlakukan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentuk Istilah. Perbedaan antara EYD dan ejaan sebelumnya. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia yaitu 1. Sebagai bahasa persatuan, alat berhubungan antar daerah dan antar budaya. 2. Bahasa nasional. 3. Bahasa resmi. 4. Bahasa budaya dan bahasa ilmu. 5. Sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga. 6. Pendidikan. Kesimpulannya, dapat disimpulkan dari makalah ini bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa pemersatu atau yang disebut dengan bahasa Indonesia, karena bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa berhubungan dan bahasa perdagangan. Sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa atau bahasa kasar dan bahasa halus. Suku Jawa, suku Sunda, dan suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Terima kasih. Oke, demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan dan kehilafan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.